Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bicara tentang cermin saudara-saudara. Yakni kita akan bercermin kepada kehidupan gereja mula-mula. Bercermin kepada kehidupan gereja mula-mula. Saudara-saudara, saya percaya kita semua pasti memiliki cermin di rumah kita, saudara-saudara. Dan kita pun juga setiap hari pasti menyempatkan diri untuk bercermin. Nah, pertanyaannya, ketika kita bercermin, kepada apakah kita bercermin? Kepada siapakah kita bercermin, saudara-saudara? Rupanya ketika kita bercermin, sekalipun kita melihat gambaran diri kita, tapi sebenarnya kita bercermin kepada sebuah gambaran yang sudah kita bentuk di kepala kita. Misalnya, ketika kita melihat rambut kita kurang rapi, kita pun merapikannya sesuai dengan gambaran yang ada di pikiran kita. Atau misalnya ketika kita menggunakan pakaian dan kita melihatnya belum rapi, kita pun juga merapikannya sesuai dengan standar kerapian yang kita miliki yang sudah dibentuk di kepala kita, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan bersama sebagai sebuah gereja lokal, rupanya penting sekali kita bercermin kepada kehidupan gereja mula-mula, saudara-saudara. Gereja mula-mula adalah gereja yang hidup di dalam kuasa Tuhan, gereja yang mengandalkan Tuhan, yang bertumbuh dengan pesat, gereja yang betul-betul menyatakan manifestasi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Gereja mula-mula tercatat dalam Alkitab sehingga baik sekali kita belajar dari sana dan menggali prinsip-prinsip yang penting yang bisa kita hidupi, sehingga hari ini pun juga sebagai gereja lokal zaman ini kita dapat menikmati buah kehidupan yang mereka nikmati pada waktu itu, saudara-saudara. Ada beberapa prinsip yang kita bisa renungkan dalam kehidupan gereja mula-mula, dan saya akan bacakan ayatnya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mereka sehati dan sejiwa. Prinsip yang pertama adalah hidup dalam kesatuan batiniah, saudara-saudara. Karena kesatuan hati, kesatuan jiwa sebenarnya berbicara tentang kesatuan batiniah. Kesatuan batiniah berarti ada sesuatu yang sangat dalam yang ada dalam diri mereka yang mempersatukan mereka, saudara-saudara. Jadi kalau kita renungkan apakah yang kita miliki sebagai sesama orang percaya yang ada di hati kita, yang ada dalam batin kita, saudara-saudara, dalam jiwa kita. Rupanya setiap kita orang percaya sama-sama memiliki Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Tuhan yang Maha Kuasa ada dalam diri kita. Nah, Roh Tuhan itulah yang meletakkan dasar, fondasi kesatuan dalam diri kita. Karena setiap orang yang menerima Sang Juru Selamat, dia memiliki kesatuan roh dengan Tuhan. Barang siapa yang menerima Sang Juru Selamat, ia memiliki kesatuan roh juga dengan sesama orang percaya. Jadi ketika kita sudah ada dalam Kristus Yesus, fondasi kesatuan itu, bahkan bibit kesatuan itu, saudara-saudara, sudah ada dalam diri kita. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghayatinya, bagaimana kita menghidupinya, saudara-saudara, sehingga kesatuan itu menjadi sebuah bangunan yang indah. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu menghidupi kesatuan kita dengan hidup dalam hati yang besar, saudara-saudara. Artinya bahwa sebagai sesama orang percaya, lihatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan. Bagaimanapun juga latar belakang kita, saudara-saudara, Tuhan menerima kita. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan telah menerima kita, demikian kita harus hidup saling menerima seorang dengan yang lain. Bahkan sebagai sesama orang percaya kita tahu Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, sehingga kita pun juga perlu dan harus hidup saling memaafkan satu sama lain. Tuhan memahami kita dengan baik, sabar kepada kita. Kita pun juga harus menghidupinya demikian. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita kerjakan buat sesama kita orang percaya, sama dengan kita mengerjakannya bagi Tuhan, saudara-saudara. Sehingga hari ini, jikalau kita hidup dalam kesatuan batiniah yang baik, perlakukanlah sesama orang percaya sebagaimana layaknya kita memperlakukan Tuhan. Perlakukanlah dengan kasih, dengan pengertian, saudara-saudara. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, bagikanlah juga kepada mereka. Karena kesatuan hati ini akan menolong kita, membuka mata kita lebar-lebar, saudara-saudara, untuk melihat betapa Tuhan telah memberkati kita. Orang yang hidup dalam kesatuan hati akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai gereja lokal, kita akan melihat rupanya betapa besar potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Betapa besar berkat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Sehingga kalau kita berjalan dalam kesatuan, maka tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Tidak akan ada yang sukar bagi kita. Sebagai sebuah gereja lokal, bagaimanapun besarnya tantangan, saudara-saudara, bagaimanapun besarnya bahkan program yang kita buat, saya yakin suatu hari nanti akan selesai juga dengan baik. Apa sebabnya? Karena kesatuan hati itu membuka mata kita untuk melihat berkat Tuhan yang begitu besar yang disediakannya bagi kita, orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Itu yang pertama.
Hiduplah dalam kesatuan batiniah. Yang kedua, saya akan bacakan ayatnya, Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32b. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ya, saudara-saudara, kita semua tahu setiap orang punya rumahnya sendiri, setiap orang punya tanahnya sendiri, setiap orang punya ladangnya sendiri, saudara-saudara. Tapi orang-orang percaya pada waktu itu tidak pernah mengklaim miliknya sebagai milik dirinya sendiri. Tapi apapun yang dia miliki dianggap sebagai milik bersama. Saudara, pertanyaannya, kok bisa? Ya, sikap mereka persis seperti sebuah keluarga inti, saudara, sebagai saudara yang begitu akrab dan dekat, barangkali seperti saudara kandung. Kok bisa begitu, saudara? Jikalau kita renungkan, ya, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, rupanya juga digambarkan sebagai sebuah keluarga, saudara. Kita semua memiliki Allah Bapa yang sama, satu Bapa. Kita juga memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dari roh yang sama, dari Roh Kudus, saudara. Rupanya, itulah yang membuat mereka pada waktu itu betul-betul menikmati bahwa mereka hidup sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan Yesus. Karena Allah adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anaknya, saudara. Dan semua itu terjadi bukannya sebuah status, ya. Semua itu terjadi karena Tuhan sendiri melahirkan kita semua yang percaya, gereja mula-mula, saudara, kepada keberadaan dan kepada suatu hubungan yang semacam itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan akhirnya dapat menyadari, gereja mula-mula akhirnya betul-betul menyadari, saudara, bahwa mereka semua adalah sesungguhnya keluarga. Bukan hanya keluarga di dunia ini, tapi juga keluarga di kehidupan yang akan datang, dalam kekekalan, saudara. Kebersamaan itulah yang mereka hidupi. Bahkan ketika mereka berkata kepunyaannya adalah milik semua orang yang percaya pada waktu itu, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata yang indah, mereka tidak hanya lip service, saudara, tapi sungguh-sungguh mereka hidupi. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-34, ya, yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, saudara-saudara. Dan mereka rupanya buktikan, mereka tidak hanya mengatakan ini milik kita bersama, mereka menjualnya dan mereka memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu, sesuai dengan keperluannya. Barangkali ketika kita mendengarkan hal ini, kita merasa kaget dan bertanya-tanya, apa sebabnya mereka harus melakukan hal itu? Karena hal ini sulit dimengerti. Bukankah hari ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan rumah? Ya, kalau kita punya rumah sendiri, dianggap sudah lebih baik kehidupannya. Bahkan kalau kita punya tanah yang lebih, punya ladang, saudara, dianggap sebagai sebuah aset yang bisa menghasilkan sesuatu, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Sulit kita memahaminya, karena kita hari ini sedang membangun sesuatu. Ya. Kita senang kalau kita punya rumah, kita senang kalau kita punya tanah dan ladang. Tapi mereka pada waktu itu menjualnya, apa sebabnya? Nah, kita tidak bisa mengerti kehidupan mereka pada waktu itu, saudara, karena kita melihat itu dari konteks kita hari ini. Ketahuilah, saudara, konteks mereka dengan kita pada hari ini itu ada bedanya. Bedanya di mana? Nah, dalam kehidupan gereja mula-mula, khususnya di Yerusalem, saudara, Tuhan Yesus pernah menubuatkan bahwa musuh-musuh akan mengelilingi mereka. Bahkan bait Allah akan diruntuhkan, saudara, seperti pada zaman Nabi Yeremia. Apa sebabnya? Karena mereka menolak perlindungan Sang Juru Selamat yang melindungi mereka, Yerusalem, laksana induk ayam melindungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya, saudara. Mereka menolak damai sejahtera mereka, mereka menolak penebusan mereka. Itu sebabnya suatu hari Yerusalem akan dikepung dan bait suci akan diruntuhkan. Hal inilah yang melatar belakangi ketika mereka memiliki dorongan dan kesadaran akan hal itu. Mereka tahu bahwa tidak penting punya rumah yang permanen di Yerusalem, tidak penting punya ladang dan tanah yang permanen di Yerusalem. Karena tempat ini ya, tidak lama lagi, saudara, akan hancur luluh oleh peperangan. Itu sebabnya mereka menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual ladangnya, saudara, dan memberikannya untuk membangun gereja Tuhan yang sesungguhnya. Bukan sebuah gedung, tapi sebuah persekutuan dan kehidupan di dalam Tuhan, saudara. Itu yang terjadi.
Kalau hari ini barangkali konteksnya berbeda. Ya. Kalau kita punya rumah, pakailah rumah kita untuk menampung orang-orang yang barangkali membutuhkan tempat tinggal. Saudara-saudara, kalau kita punya ladang lebih, barangkali kita bisa gunakan, saudara-saudara, untuk mempekerjakan orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Konteksnya berbeda. Ya. Namun demikian, yang penting adalah bagaimana kita hidup dalam persekutuan yang baik. Saudara-saudara, hari-hari ini kita masih berperang dengan COVID-19. Ya. Kita bersyukur bahwa peristiwa ini betul-betul membawa kita akhirnya hikmahnya, saudara-saudara, kita bisa menikmati kebersamaan yang barangkali belum pernah kita nikmati. Karena dalam masa-masa pandemik ini, saudara-saudara, beberapa orang di antara kita kesulitan juga secara ekonomi. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada saja, saudara-saudara. Ketika ada yang memiliki lebih, dapat berbagi dengan mereka yang kekurangan. Dan pola itu sudah kita terapkan di gereja kita sedapat-dapatnya, saudara-saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita akhirnya dapat menikmati kebersamaan yang baik. Tidak ada yang kekurangan secara berkepanjangan, saudara-saudara. Dan kita semua dapat berbagi satu dengan yang lain sebagai sebuah gereja lokal, saudara-saudara. Keluarga di dalam Tuhan. Ya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Mereka hidup dalam kebersamaan. Yang ketiga, saudara-saudara, mereka hidup di dalam kesaksian kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Rasul-Rasul mengajar, Rasul-Rasul bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, rupanya pusat pengajaran pada waktu itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tentu saja berhubungan dengan kematiannya, kehidupannya. Kristus menjadi pusat pengajarannya. Apa sih artinya, saudara-saudara? Dan jikalau kita belajar tentang kebangkitan Kristus, hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kebangkitan Kristus berarti bahwa maut telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan dengan kehidupan, saudara-saudara. Dan kita yang berada dalam Kristus akan berbagian juga dalam kebangkitan Kristus. Artinya suatu hari nanti kita akan mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak bisa binasa. Suatu hari kematian betul-betul akan dikalahkan sepenuh dan seutuhnya. Namun gereja mula-mula sudah menghayatinya, saudara-saudara. Sekalipun mereka masih menantikan penebusan tubuh mereka, tapi mereka betul-betul menghayati bahwa kematian dapat dikalahkan. Kematian dapat dimenangkan, saudara-saudara, dengan kehidupan. Itu yang membuat mereka sangat bersukacita sekali. Itu yang membuat mereka sangat bergembira sekali. Mereka sadar bahwa mereka hidup dalam kehidupan yang kekal. Sekalipun hidup mereka selesai di bumi, mereka sadar mereka akan berlanjut kepada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun rumah-rumah mereka berlalu di muka bumi ini, mereka telah menerima kerajaan yang kekal, kerajaan Kristus, saudara-saudara. Mereka sadar akan hal itu. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya bisa bersukacita, bisa bergembira, saudara-saudara. Dan rupanya Rasul Paulus adalah seorang yang betul-betul berdoa kepada Tuhan supaya dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Suatu hari ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di Listra, ya, pada waktu itu Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengadakan mujizat yang luar biasa. Ada seseorang yang lumpuh sejak lahir, saudara-saudara. Jika kita membayangkan orang yang lumpuh sejak lahir, maka kita membayangkan orang yang kakinya tidak bertumbuh dengan baik, saudara-saudara, begitu lemah. Tetapi lewat Rasul Paulus, Tuhan menyatakan kuasanya. Orang itu dapat bangkit berdiri dan kuat mata kakinya dan pulih keadaannya, saudara-saudara. Sehingga orang-orang merasa keheranan, menganggap mereka sebagai dewa-dewa Yunani pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ada sekelompok orang yang menghasut, ya, orang-orang Yahudi dari Antioquia dan juga dari Iconium menghasut orang-orang banyak itu, saudara-saudara. Sehingga Rasul Paulus dilempari dengan batu. Ketika dia dilempari dengan batu, orang-orang mengira dia sudah mati. Kemudian murid-muridnya mengelilingi dia. Ketika mereka mengelilingi Rasul Paulus bangkit dan dia berjalan ke kota, saudara-saudara. Bayangkan, dia tidak dipapah, dia juga tidak ditandu, saudara-saudara, tapi dia bangkit dan dia berjalan ke kota, saudara-saudara. Rasul Paulus mengalami apa artinya kehidupan lebih besar daripada kematian. Dan jemaat mula-mula meyakini, mengaminkan hal itu, sehingga mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena mereka tahu kematian telah dikalahkan. Hari ini pun juga penting sekali kita mengaminkan bahwa kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sekalipun tubuh kita belum ditebus, saudara-saudara, dengan tubuh yang baru, ya, dengan tubuh yang dapat binasa, tetapi kuasa kebangkitan itu bisa menopang hidup kita.
Karena kalau kita renungkan saudara-saudara, kita manusia itu makhluk yang lemah. Tapi ketika kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, kita betul-betul menyadari, menghayati kuasa kebangkitan Kristus. Ada kekuatan yang berbeda yang bisa kita alami, yang bisa kita nikmati. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, kita sadar ada kuasa Tuhan yang menopangnya. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Mereka hidup dalam pengajaran, dalam kesaksian kebangkitan Kristus. Yang keempat, ini rahasia yang terakhir dalam bagian ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-34b, yang ke-33b maksud saya, saudara-saudara. Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, saudara-saudara. Kita semua tahu dan sadar bahwa dalam perjanjian baru kita hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, saudara-saudara. Kita hidup dalam kasih karunia yang sangat besar. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa kasih karunia Allah itu seperti udara yang memenuhi kita hari ini. Kita menghirup udara. Udara ada dalam diri kita, dalam paru-paru kita, dalam darah kita, saudara-saudara. Demikian juga secara rohani kita menghirup kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya ada dalam diri kita, dalam darah kita, dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mengalir di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ketika kita menghayati bahwa kasih karunia-Nya ada dalam diri kita, dan kita dipenuhi olehnya, saudara-saudara, di situ kita sadar bahwa kita semua sebenarnya diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan kuasanya yang termanifestasi dalam setiap persoalan, tantangan kehidupan yang kita alami, saudara-saudara. Kita semua diberikan kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Karena ketika kita bergantung kepada kuasa Tuhan, ketika kita hidup berserah, saudara-saudara, di situ kita akan sadar. Ketika kita berjalan, ada pintu-pintu yang terbuka. Ketika kita bekerja, di situ, saudara-saudara, ada pintu-pintu rezeki yang terbuka. Dan ketika kita berjalan, segala penghalang rupanya dapat kita tembus seiring dengan langkah kaki kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi hari ini ingatlah, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, Dia tidak memberikannya sedikit atau sekedarnya, saudara-saudara, tapi Dia memberikannya dengan limpahnya, ya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, sadarilah betapa besar kasih karunia itu, begitu limpah. Dan disitulah media kehidupan kita, disitulah Tuhan meletakkan kita, dan kita hidup hari ini. Ketika kita menghayati kasih karunia Allah, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita bertumbuh, saudara-saudara, dalam kehidupan kita secara rohani. Semakin kuat, kita semakin berhikmat, kita semakin banyak mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, jadi hari ini ingatlah, sebagai gereja Tuhan kita perlu bercermin. Bercerminlah kepada gereja mula-mula, saudara-saudara. Gereja mula-mula menikmati buah kehidupan yang begitu lebar. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Pertumbuhan mereka begitu pesat. Prinsip-prinsip mereka adalah, saudara-saudara, mereka hidup dalam kesatuan batiniah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hidup di dalam kebersamaan yang baik. Yang ketiga adalah mereka hidup, saudara-saudara, di dalam kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Yang terakhir, yang keempat, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi hari ini, saudara-saudara, hiduplah prinsip-prinsip itu sebagai sebuah gereja lokal, dan lihatlah, rupanya gereja kita bertumbuh dengan pesat, kualitas iman semakin baik, dan berdampak kepada banyak orang secara positif dan menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.